Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahayu Prastiawati dari kelas I NIM 216774. Mata kuliah Tourism Finance. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persediaan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian persediaan. Apa sih persediaan? Di sini ada dua pengertian. Yang pertama, persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi, tergantung jenis industrinya itu sendiri. Kemudian yang kedua, persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Kemudian ada macam persediaan. Yang pertama, perusahaan dagang, yaitu persediaan barang dagangan. Dan yang kedua, perusahaan industri, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir, persediaan barang jadi. Jadi yang pertama itu intinya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kedua, kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Kemudian yang ketiga, tinggi rendahnya perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Kemudian yang terakhir, semakin tinggi perputarannya, maka semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan. Semakin kecil pula dana yang ditanam dalam perusahaan. Nah, yang pertama, jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan tinggi. Kemudian, biaya bunga tinggi jika investasi dibiayai modal asing. Biaya bunga jika investasi dibiayai modal sendiri atau opportunity cost. Kemudian, biaya pemeliharaan di gudang tinggi dan kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, keausan, dan yang terakhir, memperkecil keuntungan perusahaan. Nah, yang kedua, jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu. Apa sih akibatnya? Yang pertama, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Artinya, kapital aset dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Kemudian, penjualan turun. Nah, saat penjualan turun, apa sih akibatnya? Yang pertama, tentunya perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Kemudian, yang kedua, turunnya market share. Dan yang terakhir, turunnya laba. Nah, sekarang kita akan membahas faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Yang pertama, tingkat penjualan makin tinggi, omset penjualan makin besar, investasi pada persediaan. Yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Produksi pesanan yaitu persediaan beragam dan banyak. Produksi massal yaitu persediaan bisa diatur. Yang ketiga, lamanya proses produksi. Proses lama, barang dalam persediaan akan semakin tinggi. Kemudian yang keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama, maka persediaan akan relatif tinggi. Sedangkan barang tahan tidak lama, persediaan akan relatif rendah. Nah, ada juga barang musiman, persediaan tinggi pada musimnya. Yang kelima, lama pembelian dan pengiriman. Nah, kemudian kita akan membahas tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan barang dagangan yaitu inventory turnover sama dengan penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata, nanti ketemunya berapa kali. Atau yang kedua, bisa harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata, nanti akan ketemu berapa kali.
Kemudian untuk menghitung persediaan rata-rata, yaitu dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir tahun dibagi 2. Untuk menghitung hari rata-rata barang disimpan di gudang, rumusnya 365 hari dibagi inventory turnover sama dengan nanti ketemu berapa hari. Kita sekarang ada di contoh soal. Di sini diketahui persediaan barang per 1 Juni 2021 yaitu 40 juta rupiah. Kemudian pembelian selama tahun 2021 yaitu 600 juta rupiah. Kemudian persediaan barang di akhir tahun 2021 yaitu 80 juta rupiah. Kemudian harga pokok penjualan yaitu 540 juta rupiah. Ditanyakannya, hitunglah inventory turnover dan hari rata-rata barang disimpan di gudang. Nah, kemudian kita akan membahas jawaban dari pertanyaan soal yang tadi, yaitu yang pertama menghitung rata-rata persediaan barang di gudang, sama dengan 40 juta ditambah 80 juta dibagi 2, ketemunya 60 juta. Kemudian kita akan menghitung inventory turnover, yaitu 540 juta dibagi 60 juta, ketemunya sama dengan 9 kali. Nah, yang terakhir kita akan menghitung hari rata-rata barang disimpan di gudang, yaitu 365 hari dibagi 9 kali sama dengan 40 hari. Untuk menilai tingkat efisiensi, rasio tersebut dapat dibandingkan dengan anggaran, rasio tahun lalu, dan rasio industri. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu kalian ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.